Oke, teman-teman, kita mau ngetes Bismillah ya. Oke, teman-teman, kita mau ngetes 360-nya Akaso seberapa bagus sih untuk dipakai ya. Kita tidak bicara sound ya, kita tidak bicara audio. Akaso tuh memang tidak bagus ya untuk audio. Jadi gua pakai audionya dari main kamera gua, yaitu Insta360 yang di sini. Gua pakai Mac Lavalier ya di helm full face gua. Jadi gua cuma pengen lihat kualitas saja. Ini settingan standar ya untuk Akaso-nya, teman-teman. Ini akan jadi satu gadget teman baru gua dalam perjalanan kita menceritakan touring kita di cerita touring kita ya. Ini hanya sebuah gambaran saja bagi teman-teman yang ada keinginan untuk menggunakan menggunakan kamera 360 gitu ya. Ini lumayan harganya, sudah dapat di harga 4,7 kemarin. Ini harga 4,7 yang pakai 3 baterai, lalu ada satu tongsis ya, 3 baterai 1 tongsis. Kita dapat nggak dapat memory card ya. Memory card ini sendiri gua pakai yang gua pakai di Akaso Brave 7 gua gitu. Jadi sekedar ini aja, sekedar untuk melihat. Settingan semuanya di normal, nggak gua utak-atik. Ini udara atau cuaca dalam keadaan mendung, teman-teman. Gua nggak berani tes jauh-jauh ya, karena gua paling males kamera kena hujan gitu. Jadi kayak Insta360 ini sempat gua pakai ketika hujan. Sekarang jadi ada uap ya, ketika seperti ada embun ketika ketika gua pakai untuk recording di HDR dalam waktu cukup lama. Misalnya dalam waktu satu baterai 30 menit aja udah langsung ada embunnya. Ini gua ngerekam di 4K ya, gua nggak ngerekam di 5,7K nya, enggak, gua di 4K nya aja. Cuman sekedar pengen lihat saja, karena kan untuk yang di sini pun gua pakai 4K yang di Insta360 gitu. Jadi gua akan coba nanti gua akan taruh dia dampingan gitu untuk yang dari 360 sama yang di sininya di Akaso-nya. Gua pakai bracket yang mirip Motowolf tapi bukan Motowolf. Tadinya gua mau pakai motor NS gua buat ngetes sekalian ngisi bensin, tapi males coba pakai ini aja dulu. Gua pengen lihat ini ulirnya, teman-teman. Ulirnya dia bagus atau enggak ya, takutnya dia belok ulirnya, artinya muter sendiri jatuh akhirnya. Kalau secara kualitas gambar gua meyakini banget bahwa Insta360 pasti lebih bagus daripada Akaso sih. Ini keyakinan gua ya. Dari sisi warna, ketajaman, itu Insta360 walaupun mungkin misalnya di sama-sama 5,7 misalnya gitu ya, tetap itu bagusan Insta360 kalau menurut gua sih gitu ya. Melihat karakter dari gambar yang diambil misalnya, yang gua lihat gitu ya, Insta360 sepertinya akan
lebih baik gitu ya, dari warna dan lain-lain. Akan tetapi apakah worth it gitu, maksudnya apakah worth it kalau kita ambil yang Akaso? Tapi ketika gua memutuskan, pasti gua punya pemikiran sendiri ya. Gua punya pemikiran sendiri kenapa gua pada akhirnya pilih Akaso bukan Insta360. Gua tergabung di dalam grup Facebooknya Insta360 ya. Gua pakai One RS, tapi gua juga baca-baca lah ya yang Insta360. Yang gua agak bingung adalah so many people gitu yang belum lama pakai Insta360, akan tetapi dia nggak lama akhirnya dia jual gitu. Nah kan itu mengundang pertanyaan ya. Lalu gua lihat postingan-postingan mereka, banyak yang sering ngehang katanya ya, banyak yang sering ngehang. Terus masalah panas, dan kalau panas sih kayaknya semua pasti ada panasnya ya, tapi ngehang itu gua nggak tahu kenapa banyak gitu. Sedangkan untuk di Akaso, karena dia baru juga kemarin Desember kemarin kan baru launching di Indonesia itu, jadi belum nemu kasus-kasus seperti itu gitu. Cuman kok yang gua anehin itu tadi, kok banyak banget ya yang yang jual gitu. Sempat gua tanya juga sih gitu, apa sih alasannya. Kalau teman-teman sih banyak ngomongnya butuh duit lah gitu ya. Tapi yang agak nggak masuk akal buat gua kalau urusan butuh duit itu, banyak yang belum lama beli barang itu gitu ya. Oh, kok udah pada dijualin gitu, belum lama banget gitu. Nah jadi itu salah satu pemikiran gua. Cuman yang gua suka kalau dari Insta360 itu, dia sudah bisa dia sudah bisa wireless mic teman-teman. Kalau Akaso ini belum bisa. Dia betul-betul ngandalin suara dari mix built-innya gitu ya. Yang itu notabene kurang bagus teman-teman ya. Dari semua yang gua cobain, yang namanya Akaso itu gua punya dua. Akaso itu keduanya agak weak ya di masalah mic ya. Yang ini agak mendingan sih. Yang Akaso ini agak mendingan sebetulnya kalau dibandingkan Brave 7 gua gitu. Brave 7 gua suaranya kecil banget ya. Dan terbantu ketika kita pakai adapter ya. Adapter colokan USB-nya kita beli, itu pun bukan resmi dari Akaso-nya teman-teman. Gua beli di Shopee, gua lupa nama tokonya ya. Tapi prinsipnya itu tidak dikeluarkan resmi oleh si Akaso-nya. Nah, orang Indonesia pinter emang, apa aja bisa dia bikin. Ya jadi ini hanya video ringkas saja. Gimana teman-teman nanti dengar suaranya ya, dengar suaranya lalu lihat gambarnya. Tentu kalau mau mau perekaman di suasana yang lebih gelap, tentu kita harus setting dulu teman-teman ya, untuk untuk bukaannya gitu, bukaan kameranya gitu ya, biar udah cahaya yang masuk lebih banyak sehingga lebih terang gitu. EV-nya ditambahkan teman-teman gitu. Jadi dalam cuaca gelap bukaan rananya diperbesar gitu ya, sehingga bisa lebih terang. Akan tetapi kalau nggak tahu gua kalau yang di teman-teman sudah bikin di reviewnya apakah itu diotak-atik atau enggak gitu ya. Cuman kalau yang di review yang di teman-teman itu memang review YouTuber lain pun itu noise banget ya, noise banget, dan dan ya
buram sekali, nggak asik gitu ngelihatnya. Tapi sepengalaman gua itu akan membaik atau akan berubah ketika kita mainin tuh yang tadinya settingannya auto kita jadiin manual aja, lalu kita pakai perhitungannya kita sendiri gitu. Itu biasanya akan lebih baik gitu. Ya teman-teman, hasilnya ya seperti ini tanpa utak-utik. Di Bogor ini jam 4 sore ya, kira-kira jam 4 sore, dan cuacanya mendung sekali. Sebetulnya ini udah agak gerimis-gerimis, makanya itu gua nggak nyoba jauh-jauh. Tadinya hari ini gua mau main ke Purwakarta ataupun ke warung Umi Tuti gitu ya, ataupun ke tempat-tempat lain teman-teman. Akan tetapi di sini dari pagi hujan teman-teman. Jadi rasa-rasanya gue paling malas kalau keluar pas hujan itu ya. Walau ya kan secara gambar pun tidak akan terlihat bagus teman-teman ya, karena ada inian air gitu ya. Apa namanya, ada sentuhan air. Tapi yang paling gue hindari itu itulah takutnya ada apa namanya, ada uap air ya, ketika nanti gue paksain ngerekam ketika apa namanya, ketika sedang hujan gitu. Gua sekarang hindarin banget semenjak kejadian ini, kejadian kamera gua jadi berair. Oke, kita lihat hasilnya. Apapun yang kalian lihat ini tanpa ada edit ya, sama sekali tanpa ada edit untuk yang di Akaso-nya. Kalau yang di sininya, yang di Insta360-nya ini gua edit cuman suara aja. Oke gitu teman-teman. Ini di dalam ruangan suaranya seperti ini ya. Ini dengan gua pakein tangan ya, tangan agak panjang ini, sekitar ya 1 meter lah ya, sekitar 1 meter suaranya segini. Ini aslinya ya. Nah, kelemahannya Akaso ini memang kalau di dalam ruangan atau cahaya yang kurang ya, gambarnya seperti ini teman-teman ya. Kita cuman mau ngasih lihat aslinya saja, tapi apakah worth it untuk dibeli? Menurut gua worth it, dengan minim problems gitu ya, tidak terlalu sensitif secara softwarenya, firmwarenya gitu. Jadi kenapa gua pilih Akaso? Karena gua pikir kan gua mengambil cuma gambar 360-nya aja, jadi cukuplah menggunakan ini. Walau seperti lo lihat tadi ada perbedaan terkait dengan kecerahan, ketajaman gambar dan warna, memang agak jomplang seperti yang lo lihat barusan gitu ya, antara Akaso dengan apa namanya, dengan Insta360, tapi dengan Insta360, tapi ini udah cukup lah, udah cukup buat lucu-lucuan, buat ngasih gambaran yang agak bagus untuk kamera kita.